Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa, maupun sosial, dan bukan hanya sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Sayangnya, beberapa tahun kebelakang, kesehatan mental menjadi permasalahan kesehatan yang mengalami peningkatan secara signifikan, salah satunya di Indonesia. Krisis kesehatan mental ini menjadi permasalahan yang bersifat universal, mencakup berbagai kelompok usia, latar belakang sosial, dan tingkat ekonomi. Di Indonesia, permasalahan kesehatan mental saat ini banyak diderita oleh remaja atau generasi Z. Gangguan mental yang dialami dapat membuat individu tidak memiliki semangat untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Permasalahan yang ada ini menjadi permasalahan negara karena generasi Z sebagai generasi emas yang akan datang dan diharapkan dapat menjadi aset negara yang dapat membawa Indonesia menjadi lebih maju. Namun, dengan banyaknya permasalahan kesehatan mental yang dialami generasi Z bisa menjadi ancaman untuk negara. Maka dari itu, pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai krisis kesehatan mental remaja meningkatkan beban negara yang akan dibawakan oleh Joanita Diati dan Syifa Nur Aziza sebagai pembicara. Jadi pertama-tama kita harus mengetahui apa sih kesehatan mental itu? Jadi, kesehatan mental merupakan keadaan sejahtera yang memungkinkan seseorang untuk mengatasi tekanan hidup, menyadari kemampuannya dan mampu belajar dan bekerja dengan baik, serta dapat berkontribusi pada komunitasnya. Kesehatan mental dapat dikatakan baik ketika kondisi batin berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan seseorang untuk menikmati kehidupannya sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Dengan mental yang sehat, maka kita dapat membuat keputusan secara optimal. Jika seseorang tidak memiliki kondisi sehat pada mentalnya, seseorang akan mengalami gangguan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental dapat diartikan sebagai kondisi kesehatan yang memengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, atau kombinasi di antaranya, yang dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan sehari-harinya, termasuk aktivitas sosial dan pekerjaan. Maka dari itu, gangguan ini dapat disebabkan oleh 3 faktor. Faktor pertama yaitu faktor psikologis. Biasanya dipicu oleh kejadian traumatis seperti mengalami pelecehan, kekerasan secara fisik maupun mental, serta adanya perasaan rendah diri, tidak mampu, marah, atau kesepian. Kedua yaitu faktor genetik. Biasanya, jika terdapat keluarga yang memiliki riwayat gangguan kesehatan mental, maka seseorang memiliki risiko yang besar untuk mengalami gangguan kesehatan mental juga. Sedangkan faktor yang ketiga merupakan faktor biologis. Faktor biologis merupakan faktor yang terjadi karena adanya ketidakseimbangan kimiawi pada otak yang mengakibatkan saraf otak mengalami gangguan. Mental illness dapat dideteksi dengan melihat dari tanda-tanda atau gejala umum sebagai berikut. Yang pertama, kerap merasa tidak berdaya atau putus asa. Perubahan besar dalam kebiasaan makan, marah berlebihan serta tidak mampu memahami situasi dan orang-orang, ketidakmampuan untuk mengatasi stres atau masalah sehari-hari, tampak menarik diri dari teman dan lingkungan sosial, ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan atau perasaan bersalah yang menghantui, sulit untuk berkonsentrasi, paranoid serta delusi dan halusinasi, perubahan mood atau suasana hati yang drastis, kelelahan yang signifikan, energi menurun atau mengalami masalah tidur, dan sering merasa sedih, serta memiliki pikiran untuk menyakiti diri. Jika kalian merasakan perasaan tersebut, kami sarankan untuk segera berkonsultasi pada ahlinya. Pada tahun 2023, masyarakat Indonesia menghadapi sejumlah keluhan kesehatan yang menjadi fokus perhatian. Salah satu keluhan utama adalah masalah kesehatan mental yang semakin merajalela. Naiknya tingkat stres, kecemasan, dan depresi perlu mendapatkan perhatian serius dari sektor kesehatan dan pemerintah guna memastikan ketersediaan layanan kesehatan mental yang memadai. Berdasarkan penelitian baru yang dilakukan Indonesia National Adolescent Mental Health Survey,
menunjukkan bahwa 15,5 juta atau 1 dari 3 remaja Indonesia usia 10-17 tahun memiliki masalah kesehatan mental. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, tetapi hingga November 2021, Indonesia hanya memiliki 1.053 psikiater dan 2.917 psikologis klinis yang aktif. Artinya, satu psikiater harus melayani 250 penduduk Indonesia dan satu psikologis klinis harus melayani sekitar 90.000 penduduk. Rasio ini masih jauh dari standar WHO yang mensyaratkan rasio psikiater dan psikologis klinis dengan jumlah penduduk idealnya 1:3.000. Permasalahan kesehatan mental juga dirasakan dari aksesibilitas pelayanan kesehatan mental yang masih kurang memadai. Pada pelayanan kesehatan primer puskesmas, dari 9.825 puskesmas yang ada, hanya terdapat 3.602 puskesmas yang memiliki layanan kesehatan mental. Dan dari 3.602 puskesmas, hanya 250 puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan mental. Pemberian label orang gila, beranggapan penyakit mental itu menular, dan menganggap penderita gangguan mental itu kurang beribadah atau berpikir bahwa gangguan mental terjadi karena hal mistis merupakan stigma yang masih ada di masyarakat. Nah, stigma ini membuat penderita enggan mencari bantuan atau pengobatan serta membuat penderita semakin mengisolasi diri. Tahun 2035, Indonesia akan mengalami bonus demografi dan 70% total penduduk itu merupakan penduduk bekerja. Tentunya, diharapkan masyarakat di sini adalah masyarakat yang produktif, di mana salah satu upaya untuk produktif adalah dengan menjaga kesehatan jiwa. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengatasi permasalahan mental yang terjadi di Indonesia. Jika tidak segera diatasi, maka besar kemungkinan bonus demografi yang terjadi tidak optimal. Masih terdapat banyak stigma institusional sehingga penderita gangguan mental sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya lonjakan pengangguran di Indonesia. Generasi Z yang seharusnya menjadi generasi emas meningkatkan ekonomi negara bisa menjadi beban negara jika tidak serius diatasi oleh pemerintah. Upaya untuk mencapai kesehatan jiwa yang optimal harus dilakukan secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Berikut merupakan penjelasan dari upaya yang dilakukan. Upaya tersebut harus dilakukan baik oleh pemerintah, Pemda, maupun masyarakat. Upaya menjaga kesehatan mental ini dapat dilakukan mulai dari diri sendiri dengan melakukan edukasi diri, mencari bantuan profesional ke psikolog, berusaha maksimal dalam menjalani terapi, menghilangkan stigma, dan meluangkan waktu untuk diri sendiri. Jika kalian merasakan gejala atau ciri-ciri dari gangguan kesehatan mental, kalian dapat menghubungi beberapa call center di atas untuk mendapatkan konsultasi dan penanganan lebih lanjut oleh pihak profesional.